أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرم البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران. Allah. Enggak apa-apa nih yang tua bikin kopi juga enggak apa-apa, kita santai-santaian. Enggak apa-apa, benar. Para jamaah ba'diyah maghrib, terkhusus para sepuh, guru-guru kula, sekabeh masyarakat desa Sukaslamet kang mugia diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk para pemuda, pemudi, santriwan, santriwati, remaja irmas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita istiqomah. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Selagi ada di sini, kita pergunakan waktu kita yang terbaik untuk Allah. Ya. Selagi masih ada di sini, masih hidup di sini, beraktivitas di sini, maka sisa waktu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kalau bisa yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Tidak usah khawatir, tetaplah kalian menjadi berlian. Dimanapun berada, yang namanya berlian tetap akan dicari. Berlian disembunyikan di tengah-tengah padang pasir yang luas, maka tetap akan dicari dan tetap akan menjadi berlian. Maka para pemuda, wabil khusus, jadilah kalian berlian dalam pandangan Allah. Gunakan pergaulan kalian untuk pergaulan yang baik. Hidupkan masjid, makmurkan masjid, hindari dari pergaulan yang tak senonoh, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita belajar surat Al-Fatihah sampai ayat berapa? Ada yang ingat? Surat Al-Fatihah sampai ayat berapa? Hari ini Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Bismillah sudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sudah. Ar-Rahmanir Rahim sudah. Sekarang giliran ayat Maliki Yaumiddin. Kita sama-sama mengingat, sama-sama belajar, sama-sama mengambil manfaat. Insyaallah kelak sama-sama masuk surganya Allah. Seperti biasa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama kita akan sedikit mengingat tentang makharijul huruf,
kedua tentang tajwid, ketiga tentang terjemah dan sedikit tafsir yang merujuk dari tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai ayat ini. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Malaka yaumiddin. Ada yang beda? Banyak. Banyak bedanya ya. Perbedaan itu dalam ranah variasi ikhtilaf para alim ulama. Selagi ikhtilaf itu variasi ikhtilaf qiraatus sab'ah ya, maka dibolehkan. Kecuali perbedaannya dibuat-buat oleh kita. Malaqaya. Maliki yaumiddin. Ini yang biasa kita baca dan Quran yang kalian pegang. Mushaf Utsmani, qiraah Imam Hafiz, qiraah Imam Asy-Syafi'i. Mimnya panjang. Maliki yaumiddin. Nanti kalian membaca, kalau ditakdirkan jadi imam, sesuai dengan tempat yang berlaku ya. Kalau di Sukaselamat NU Nahdlatul Ulama bermadhab Imam Asy-Syafi'i, maka baca Maliki yaumiddin supaya tidak menimbulkan fitnah. Dalam riwayat yang mutawatir pula, riwayat yang sahih, mimnya pendek. Maliki yaumiddin. Jadi dua bacaan ini riwayatnya mutawatir, sahih, mimnya panjang dan mimnya pendek. Mungkin kalau kalian mendengar imam baca mimnya pendek, maka ini bagian daripada variasi ikhtilaf dan riwayatnya mutawatir ya. Ketiga, Imam Nafi', riwayat Imam Nafi', huruf kafnya isba', ada seperti harokat iya dikuatkan, lamnya menggunakan harokat fathah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Hafal?
Berapa variasi? Baru 3. Riwayat Imam Nafi' pula lamnya kasrah. Malqi yaumiddin, lamnya sukun. Dalam riwayat Imam Abu Hanifah menggunakan fi'il, menggunakan kata kerja. Malaka yaumiddin. Kalian harus bijak menerapkan ini, ya. Dan kita pun beragama harus bermadhab, ya. Madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Jangan talfik, mencampur madhab, kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, bersentuhnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram meskipun suami istri, maka wudunya batal. Tapi suatu saat nanti kalau kalian pergi haji, tawaf, ya Pak ya, tawaf ning Ka'bah desel-deselan, angel menghindari, maka pada waktu itu darurat. Keadaan itu darurat. Boleh pada waktu itu kita dalam hal wudu menggunakan madhab Imam Maliki. Laki-laki dan perempuan bersentuhan asalkan tidak bersyahwat, maka tidak batal. Tapi hal ini jangan digunakan untuk sehari-hari, ya. Kalau sehari-hari kita tetap satu madhab, nanti kalau dicampur-campur nanti akan timbul ta'allub, bermain-main dalam ibadah, gak boleh, ya. Makanya saudara kita yang Muhammadiyah, laki-laki dan perempuan gak batal. Kalau kalian sering dimainin, ya, kalau perempuan lagi wudu dijabel-jabelin, ya. Gimana tuh? Iya, wong tawaf darang dorong. Lawan menggunakan mazhab Imam Syafi'i yang batal, susah, ya, sulit. Maka boleh pada waktu darurat kita intiqal, ya. Karena keadaan darurat boleh kita mengambil fatwa mazhab yang lain, mazhab Imam Malik atau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Hanya sebatas itu saja, ya, hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah di tempat yang aman, yang tentram, kita tetap satu madhab, biar tidak ta'allub dalam beribadah, ya, tidak bermain-main, ya. Maka dalam hal kaitannya Maliki, ya, Ang Didi tadi hanya menyebutkan supaya wawasan kalian luas saja. Ketika kalian sholat di mana, kok baca mimnya ini pendek, wah sesat, nah jangan, ya. Itu bagian daripada variasi ikhtilaf, ya. Kok bacanya bukan Maliki, Malaki, Hah? Kok Malaka, wah jangan, ya. Yang salah itu kalau berbeda dengan ikhtilaf para alim ulama, dengan perbedaan ikhtilafnya para alim ulama, ya. Seperti membaca surat Al-Fatihah ketika sholat bahasa Indonesia, Nabi sih mengkono. Nah, ini sudah menyeleweng jauh. Itu perlu dikritisi dan itu kita serahkan kepada poksinya, yakni MUI. Silahkan ditanggapi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Allah, ya, jangan, ya. Maka wajib mufaraqah. Kalau ada hal seperti ini wajib bagi kita tidak mengikuti. Tapi enggak boleh juga kita sekonyong-konyong mengambil tindakan. Kita laporkan kepada yang berwenang, ya, biar menimbulkan maslahat, ya. Maka baca Al-Fatihahnya ketika dalam sholat tetap dijaharkan,
Ya, dijaharkan. Apa dijaharkan tuh? Dikeraskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahnya tetap dikeraskan. Ya. Karena menurut Imam Syafi'i, bismillah ini bagian daripada surat Al-Fatihah. Tapi bismillah ini bukan bagian daripada surat yang lain. Kecuali dalam surat An-Naml ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu juga bukan di awal ayat. Jadi bismillah itu menurut Imam Syafi'i yakni ada di surat Al-Fatihah ayat yang pertama dan ada juga di surat An-Naml pertengahan ayat. Sedangkan yang lain bismillah bukan bagian daripada surat, ya. Hanya sebagai pemisah saja, ya. Maka Imam Syafi'i memberikan kita wejangan bahwa surat Al-Fatihah bismillah tetap dibaca jahar, berbunyi tatkala kita sholat. Kemudian kalau kita membaca awal surat, ya, maka tetap membaca jahar bismillahnya. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kecuali di pertengahan, tidak apa-apa, tidak dijaharkan bismillahnya, supaya membedakan kalau kita membaca itu bukan di awal surat, tapi di tengah surat. Kembali lagi ke Al-Fatihah ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ini yang kita amalkan. Variasi yang kedua, Maliki yaumiddin. Gak jauh berbeda, cuma mimnya tidak bermad, tidak panjang. Variasi yang ketiga, Imam Nafi' isba' qafnya berharokat kasrah, lamnya berharokat fathah. Maliki yaumiddin. 3. Ya. Salah satu riwayat Imam Abu Hanifah, ya, menggunakan fi'il. Malaka yaumiddin. 4. Variasi yang kelima Imam Nafi', lamnya sukun. Maliki yaumiddin. 5. Ya. Kita sekarang ke makhrajnya. Mim. Tempat keluarnya huruf mim ada di mana? Bibir. Iya, itu tahu Om Deni, bibir. Mim. Mim, ma, mi, mu, bam. Ma, mi, mu, bam. Mu, mam, mani, mamna. Minal mumni. Mami, mam, mamima. Dari bibir. Kalau bibirnya nggak gerak, otomatis nggak bisa keluar huruf mim. Maka tempat keluarnya huruf mim adalah di bibir. Ma, mi, mu. Ya, Hasan. Allah. Ya. Mim berharokat, fathah berdiri. Hukum bacanya apa? Kentang angrudi matobi yang subhanallah. Ya. Kalau ada harokat fathah berdiri, itu pengganti sebagai alif. Aslinya itu alif, fathah kemudian alif, ma. Ya. Cuma dihilangkan, digantikan dengan harokat fathah berdiri. Ma, matto,
Matabi'i. Ya. Matabi'i tempat keluar hurufnya ada di mana? Yang panjang-panjang ini ada di mana? A, U, I, A. Ada di mana? Jauf, bolongan, kerongkongan, ya. Bolongan dari tenggorokan sampai ke mulut tuh, ya. Itu namanya jauf. A, U, ma. Mim dulu di bibir, kemudian keluarkan. Ma. Lam tempat keluar huruf ada di mana? Hafatul lisan. La, belakang gigi dua yang atas, sanaya. La, la, la. Belakang gigi. Enggak masalah ompong ini, enggak ngerubah ya, soalnya enggak nempel gigi atas. La, kecuali dho dan za mungkin ngaruh, karena akan keluar angin banyak karena enggak ada giginya, blong-blong. La, ya. Kaf tempat keluar hurufnya ada di mana? Kaf, kaf. Kaki, kubak, kukan, kanikak, na, minal mukni, makika, kanika. Hamas, ada desisnya dikit, ya. Bukan kol-kolah, bukan kaki, kubak. Itu qaf. Kaf ada di aqsal lisan, ada di pangkal lisan. Kaf agak ke atas dibandingkan dengan makhraj qaf. Jadi kalau qaf ke belakang, kalau kaf agak ke atas. Kaf. Ya. Itu pengingat mim, lam dan kaf. Maliki yaumiddin. Malik. Kalau Malik itu artinya pemilik dan berasal dari kata al-milku. Milku. Malaka yamliku milkan wa mamlakan fahuwa mamlukun wa dhaka mamlakun. Ya. Imlak la tamlak, mamlakun mamlakun, mimlak. Ya. Kalau mimnya panjang itu berasal dari kata milkun yang dalam bahasa Indonesia yakni milik. Ya. Jadi milik itu berasal dari bahasa Arab. Milik, bahasa Arabnya milik, milik, kepunyaan. Ya. Kalau Malik itu asal katanya milkun. Jadi Malik yang mempunyai, yang mempunyai. Secara terjemah yang mempunyai. Tapi kalau bacanya mimnya pendek, maliki, maliki, maka berasal dari kata al-mulku, artinya kerajaan. Kalau maliki artinya raja, ya, artinya raja. Maka nanti makna tafsirnya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, kata yaumiddin ini diartikan adalah yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan amal manusia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin
khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang di dunia berbuat kebaikan, maka nanti akan menemui kebaikan di yaumul hisab. Tapi sebaliknya, barang siapa yang di dunia berbuat keburukan, maka nanti di yaumul hisab akan mendapatkan keburukan. Maka yaumiddin menurut Ibnu Abbas yakni adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Berkaitan dengan kata al-malik atau al-malik, maka ini ada satu petunjuk bahwa Allah ingin menunjukkan dan ingin menantang bahwa pada waktu itu tidak ada raja di raja kecuali Allah. Yang boleh sombong itu siapa? Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang milk, yang memiliki segalanya, yang raja di raja. Maka pada waktu itu di padang mahsyar, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Pada waktu itu hari di mana ruh dan para malaikat saffa, berbaris. Jadi yang berbaris itu bukan manusia saja nanti di padang mahsyar, malaikat juga berbaris. Bayangkan betapa banyaknya makhluk Allah pada waktu itu. Maka barang siapa yang beramal soleh, nanti di padang mahsyar bertemu dengan amal soleh. Padang mahsyar atau yaumul hisab itu kita gambarkan, gambaran sederhananya itu bagaikan satu barnamij atau satu acara. Para manusia ini sebelum yaumul hisab dibuka, nanti mereka akan menunggu dengan keadaan mereka tergantung amal perbuatannya. Jadi nunggu dimulainya yaumul hisab itu tergantung dengan amal perbuatan. Ada yang tenggelam sebagaimana yang sering disebutkan dalam ceramah-ceramah kajian, sebatas mata kakinya, tenggelam karena keringatnya bukan karena air lain, sampai lututnya, sampai pusarnya, bahkan ada yang tenggelam habis karena keringatnya. Ada salah satu rombongan yang dinaungi oleh zillun, oleh naungan yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, sehingga tidak merasakan panasnya bagaimana dahsyatnya kecelakaan atau musibah di padang mahsyar. Di antaranya siapa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kedua siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini untuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Salah satu fadilahnya nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah, akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Cukup dia memakmurkan masjid, jamaah di masjid, ngaji di masjid, thalabul ilmi di masjid, maka dia akan mendapatkan fadilah dhillun la dhilla illa dhilluhu. Yang ketiga siapa? Rajulani ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi, bertemu dan berpisah karena Allah. Janjian bertemu demi kepentingan maslahat agama, demi kepentingan syiar agama, demi kepentingan maslahat yang baik dalam agama,
tujuannya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, maka dua pemuda atau lebih pemuda daripada dua yang bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah, tempat nongkrongnya, kumpulnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan di hari itu. Kemudian siapa lagi? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid, rajulani tahaba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi, rajulun yasduqu la ya'lamu yaminuhu ma yasduqu yasaruhu aw la ya'lamu yasaruhu ma yasduqu yaminuhu. Seorang yang menyedekahkan hartanya seakan-akan tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Bersedekah hanya Allah yang tahu, dia akan mendapatkan naungan nanti. Siapa lagi? Rajulun fafadat ainahu, seorang yang berzikir kepada Allah di tengah malam, kemudian dia menangis karena mengingat akan dosa-dosanya, berzikir dalam kesunyian, maka dia pun akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Ada banyak skenario di yaumul hisab nanti, di hari perhitungan. Ada lagi orang yang muflis, orang yang bangkrut pada yaumul hisab. Apa kata Rasul? Atadruna mal muflis? Apa kalian tahu orang yang bangkrut itu seperti apa? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirhama wala mata'. Seorang yang bangkrut, kata sahabat Nabi, orang yang enggak punya duit, orang yang enggak punya materi. Kata Nabi apa? La bal al muflisu fina, orang yang bangkrut itu bukan orang yang enggak punya duit, bukan orang yang enggak punya materi. Kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamah ya'ti bi salatin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa akala malahada wa daraba hada. Dia datang di yaumul hisab, di hari perhitungan, dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat, tapi bersamaan dengan itu dia sering menggunjing orang, menyakiti hati orang, memfitnah orang, bahkan menzolimi orang. Maka nanti orangnya itu akan didatangkan di hadapannya, siapa saja yang ia zolimi, kemudian pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala sholatnya diberikan kepada orang yang dizolimi. Jadi hakikatnya kalau dizolimi itu sedang diberikan pahala. Enak nggak? Maka kalau lagi dibully itu senyumin baik udah. Kadang-kadang begitu ya, ada orang yang masuk surga karena dibully Allah ya. Maka sebenarnya hakikatnya kalau lagi dibully, kalau lagi dihina, kalau lagi difitnah, udah senyumin baik. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Itu hakikatnya lagi diberi pahala Allah ya. Jadi ngalah sajalah dalam perkara dunia. Dunia ini sementara ya. Dunia sementara. Malu, kata Rasul apa? Kata Rasul, dunia itu bagaikan sebelah sayapnya nyamuk. Kata Nabi, dunia itu bagaikan sebelah sayapnya nyamuk. Kecil enggak? Kecil enggak? Kenapa besar di pikiran kita? Kenapa besar di hati kita? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka hubbud dunya, cinta dunia itu pangkal kerusakan bagi manusia.
Mencari dunia adalah perintah Allah dalam rangka ikhtiar. Tapi jangan sekali-kali memasukkan di dalam hati kalau kita ini cinta ke dunia, cinta ke jabatan, cinta, bahkan ditegur oleh Allah dalam perkara anak dan istri. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ini lalai kepada Allah. Dilalaikan sebab kenapa? Sebab istri dan anak kalian. Ini yang sudah berumah tangga. Ya karena kenyataannya begitu. Kalau kita sudah berumah tangga, diuji dengan istri, diuji dengan anak, diuji dengan masalah rumah tangga. Sebatas mana kita mampu istiqomah taat kepada Allah dengan ujian yang Allah berikan dalam rumah tangga, maka sebangga itu nanti kita di hadapan Allah kalau kita mampu istiqomah dalam taat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi hari ini kita bahas tentang Al-Fatihah ayat yang keempat, ya. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, yaumiddin, ya, yaum itu artinya hari, ad-din itu secara bahasa artinya adalah pembalasan, ya, ad-din pembalasan, yakni artinya adalah yaumul hisab, ya, hari perhitungan di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian yang diucapkan terima kasih, ya. Sekarang masuk di rekening DKM itu dari hamba Allah jumlah totalnya yakni 1.750.000. Maka kalian tetap istiqomah buat shot video pendek yang di dalamnya ada rekening, ya, ada tulisan rekening masjid. Insyaallah kita doakan para ahli sedekah, hamba-hamba Allah yang istiqomah demi partisipasi sumbangsih buat masjid kita, baik itu bangunan, baik itu untuk kemaslahatan dakwah dan lain sebagainya, semuanya pasti menjadi amal jariah. Kita doakan supaya istiqomah, supaya bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sampun diterima sedekah saking hamba Allah. Nggih. Alhamdulillah, 1 juta rupiah. Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah khususan ila ala abdillah fi jasadihi syai'un lillahi ta'ala lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu lagi bagi saudara kita yang ingin bertanya, ya, yang enggak hadir bisa nanti bertanya dan ditengok nomor rekening masjid itu ada di channel YouTube Didi Kamelia Basam, ya. Bertanya boleh di kolom komentarnya, insyaallah nanti kita akan diskusikan di dalam kajian ini, ya. Karena sudah masuk waktu isya, silahkan yang hadir. Tidak belum.